selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Ferawati Agustina Lumbantobing, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang implementasi nilai-nilai dasar nasionalisme. Nah, sama seperti di video sebelumnya, kita tetap berangkat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana dijelaskan bahwa terdapat 3 fungsi pokok ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sama seperti di poin akuntabilitas, salah satu untuk menjadi ASN profesional adalah dengan menerapkan nilai dasar nasionalisme. Nah, mari kita ingat kembali, terdapat 5 nilai dasar PNS. Yang pertama akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai akuntabilitas, dan saat ini kita akan lanjut ke nasionalisme. Apa sih pengertian nasionalisme? Secara umum, pengertian nasionalisme adalah sebuah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakatnya yang menjadi amanahnya. Nasionalisme memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, adanya hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Terdapat 5 indikator nilai dasar. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai jati diri bangsa, sifatnya adalah bangsa yang agamis. Hasil yang dicapai bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum, punya etika, tidak korupsi, sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai jati diri bangsa, sifatnya adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang dicapai berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari adalah toleran, tidak zalim, sopan dan santun, saling tolong-menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, sifatnya adalah bangsa yang cinta tanah air. Hasil yang dicapai, siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa, sifatnya adalah bangkis. Hasil yang dicapai tidak mau menangnya sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai dengan aturan main, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, sifatnya adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil yang dicapai tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung atau investasi. Wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan adalah cara pandang. Kebangsaan merupakan ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.
Jadi, wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Implikasinya menentukan cara suatu bangsa dalam mendayagunakan kondisi geografis, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan sosial budaya negaranya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, masyarakat yang adil dan makmur. Untuk membentuk karakter bangsa, kita perlu memaknai wawasan kebangsaan dengan cara mengutamakan persatuan dan kesatuan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, penghargaan terhadap martabat bangsa, cinta tanah air dan bangsa, kesetiakawanan sosial, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang pastinya harus dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga kita mengetahui apa itu jati diri bangsa. Dengan mengetahui jati diri bangsa, kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertingkah laku. ASN sebagai pelayan publik. Yang pertama, bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Moto, melayani dengan amanah, memberikan yang terbaik. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai. Yang pertama, bersikap netral dan adil. Yang kedua, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif. Dan yang ketiga, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Sekarang, mari kita lihat implementasi nilai-nilai dasar nasionalisme di lingkungan kerja. Beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, serta saling menghargai antar umat beragama merupakan pengamalan dari sikap nasionalisme dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saling menghormati antar pegawai merupakan cerminan sila kedua. Ikut serta dalam kegiatan bergotong royong merupakan cerminan sikap nasionalisme dari pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia. Memakai batik juga cerminan nasionalisme loh. Bersikap kondusif dan menghargai pendapat orang lain ketika rapat adalah cerminan dari sikap nasionalisme pada sila keempat. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa melihat dari latar belakang mereka masing-masing merupakan sikap nasionalisme dari perwujudan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan mengenai implementasi nilai nasionalisme. Sampai jumpa di video selanjutnya.